Ya, alhamdulillah terima kasih bagi sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisa dimanapun Anda berada yang masih tetap setia ya bersama kami dalam Iya. program acara Lagi On Air. Nah, tadi pembahasan pertanyaan saya nih Pak Ustadz, Ya, tadi apakah benar bahwa apa yang terjadi di usia senja saat tua itu adalah bagian dari asar ketika kita muda Pak Ustadz? Nah, ya, baik ini mungkin berangkat dari pernyataan man 'asya 'ala syai'in mata 'alaih. Barang Mhm, siapa yang hidup di atas sesuatu maka dia akan mati juga seperti seperti itu. Jadi yang perlu kita camkan adalah seperti yang kita sebutkan dalam hadis tadi ya, mhm, bahwa seorang beramal dengan amal-amal penduduk neraka dan sudah apa namanya sudah dianggap apa namanya jarak antara dia dan neraka mhm, hanya sehasta, iya tapi betul, ternyata Allah Subhanahu wa taala tulis takdir ya bahwasanya dia akan bertobat ya, maka dia mengamalkan amal-amal soleh. iya, Jadi ini juga perlu jadi catatan ya, ketika kita di masa muda ya banyak melakukan perbuatan maksiat mhm, ya, jangan apa namanya tertipu, terperdaya dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kan begitu. Merasa bahwa amal yang dilakukannya tersebut tidak berdampak apa-apa, kan begitu. mhm, Karena Allah Subhanahu wa taala dalam apa namanya menanggapi orang-orang yang berbuat dosa itu bukan lalai gitu, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa saja yumhil, menunda azabnya atau memberikan kepadanya istidraj, mhm, dibiarkan begitu saja ya, tapi nanti di akhir Allah Subhanahu wa taala bisa azabnya dengan azab yang sangat sangat pedih. pedih, Ya. Tadi bisa saja kita katakan ya masa usia tua tersebut ya bisa jadi karena pengaruh dari atau bekas dari masa-masa muda iya, susah bertaubat, kan begitu, karena masih ada dosa-dosa yang lalu yang susah ditinggalkan. Kita bisa lihat banyak kisah-kisah sakaratul maut yang ketika wafatnya banyak menyebutkan hal-hal yang biasa disebutkan di dunia, kan begitu. iya, Makanya ini benar sabda Rasulullah tadi, man 'asya 'ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidupnya di atas sesuatu maka matinya begitu ya, sesuai kebiasaannya, kan mhm, begitu. Orang yang biasa mengucapkan kata-kata kotor bisa saja ketika sakaratul maut mengucapkan iya, kata-kata kotor. kotor ya, wallahu alam bisawab. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz atas ya. jawabannya, masya Allah ya. Ya gimana Miring ada pertanyaan? Banyak, Banyak, langsung ini aja masuk dibacain. saja Pak Ustadz langsung Hmm. dari salah satu sahabat kita. Assalamualaikum Ustadz, Salam. waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, dari hamba Allah di Siantar. Aha. Pertanyaannya, apakah benar kalau membaca buku agama dan ilmu yang didapat dari buku yang dibaca, Mhm. itu katanya belajar sama setan? Waduh. ya. Alasannya karena nggak belajar sama Ustadz. Tolong Hmm. dijelaskan Pak Ustadz. Ya, Mm, baik ya. Pertama, ya dalam belajar ilmu syar'i memang kita sangat dianjurkan untuk belajar kepada seorang seorang guru. Bahkan mm, ini masuk ke apa namanya wajib ya. Mhm. iya, Wajib kita belajar ilmu syar'i kepada seorang seorang guru. Di dalam apa namanya seorang guru itu kan nanti tidak semua masalah agama ini disampaikan kepada kita. Ada metodenya, guru itu memberikan kepada kita kuncinya begitu. Ya. mm, Misal dalam bahasa Arab ya, ada ilmu alatnya yang kita pelajari. Nah, dari situ nanti kita bisa memakai ilmu alat tersebut untuk membaca buku-buku lain ya. mm, Mhm. Nah, tadi yang menjadi masalah adalah apakah kita sudah memiliki ilmu alat tersebut untuk membaca buku secara mandiri atau secara tersendiri begitu. Mhm. Kalau sudah punya insya Allah tidak menjadi masalah. Dan yang perlu menjadi catatan adalah ketika ada hal-hal yang tidak kita pahami harus segera kita tanyakan kepada guru kita. Jangan sampai tadi ya itu menghalangi kita untuk membaca buku secara mandiri. Oh, ini nanti kalau beli buku belajar sendiri apa namanya belajar sama setan, kan begitu. iya, Nah, yang perlu jadi catatan adalah pembahasannya tadi. Kalau kita sudah apa namanya mendapatkan kunci-kunci tertentu ya, ilmu alatnya untuk memahami apa namanya ya apa yang ada di dalam buku itu insya Allah tidak mengapa, kan begitu. Apalagi dalam rangka memperdalam ya. Ya. Kalau buku-buku apalagi yang sifatnya tidak perlu apa namanya pemahaman yang mendalam ya, seperti sirah ya kan, Mhm. apa namanya sejarah-sejarah nabi ya, kemudian apa namanya ya sejarah-sejarah sahabat, maka hal tersebut ya dengan kita membaca nalar kita sudah nyampai, kita sudah bisa memahaminya insya Allah tidak menjadi masalah. Tapi ya tetap tadi, ya kita tetap harus berguru. Apabila tidak ada sesuatu yang tidak kita pahami, segera segera kita Tanyakan. pertanyakan. Ya. oke, Masya masya Allah, Allah. terima kasih banyak Pak Ustadz. Pertanyaan kedua, Oh ya, ada masih boleh lagi? ya? Bolehlah langsung aja. Ustaz. Waktunya udah sempit nih. Ini tentang adat sehari-hari Ustaz, di hari Ya. Jumat. Ya, Setelah sholat asar membaca salawat 80 kali, Mhm. mendapat pahala 80 tahun beribadah dan 80 tahun dosanya dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Wow. Diampunkan maksudnya.
Nah, itu ada dalilnya, Ustaz? Itu Iya, pertanyaan. baik ya. Pertama ya memang tadi sholawat memang benar ya, termasuk Iya. amalan-amalan sunnah yang dilakukan pada hari hari Mm-mm. Jumat ya. Hmm. Yang ada hadisnya adalah ya hadis kapan saja sebenarnya kita bersalawat sebagaimana sabda Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran ya. Barang siapa Mm. yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah balas salawat tersebut sebanyak 10 kali lipat, dan inilah dalil yang umum. Adapun dalil yang ditanyakan oleh penanya tadi, wallahu a'lam bishawab, kita Iya. belum mendapatkan riwayat yang sahih mengenai hal tersebut ya. Hmm. Tapi intinya ya jelas bersolawat ya di hari Jumat ini sangat sangat dianjurkan, merupakan sunnah, dan perlu jadi catatan ya, seorang untuk menentukan nilai pahala dari suatu amalan itu tidak boleh sembarangan ya, harus berdasarkan riwayat riwayat yang sahih kan begitu. Mm. Ya. Tapi tadi kalau sebagai anjuran ya, tapi jangan diyakini pahalanya demikian gitu. Apalagi dengan setelah melakukan salawat tersebut nggak mau lagi karena sudah dihitung 80 Mm. 80 tahun kan begitu. Iya, iya. Wallah alam Hmm. bishawab. Tidak Masya ada Allah. riwayat yang apa namanya, saya belum pernah mendengarkan riwayat sahih mengenai hadis tersebut. Oke, Ya. Masya Allah, terima kasih banyak. Kita Berikutnya lanjut lagi. ada Oke. lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa Wafiq fiik barakallah. Setiap kita Mhm. ingin diwafatkan secara husnul khotimah. Betul. Namun bagaimana dengan takdir yang sudah ditetapkan dari sejak ditiupkannya roh? Waduh. Ya, Apa bisa diubah catatan baik dan buruknya Pak Ustadz? Apa bisa dirubah nih, Ustaz? baik. Mm. Mhm. Bismillah, ini mengenai beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ini wajib kita semua beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama membagi takdir ini terbagi ke dalam dua jenis catatannya. Yang pertama yang dicatat di Lauh Mahfuz ya, dan ini tidak bisa dirubah sama sekali, dan yang berada di Lauh Mahfuz ini yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Kemudian yang kedua, catatan yang berada di tangan malaikat. Karena Mhm. kan pada usia 100 bayi di usia 4 bulan ya, 120 hari, yaitu malaikat diperintahkan untuk mencatat ajalnya, mencatat apanya lagi, rizkinya, kemudian mencatat apakah dia nanti bahagia atau susah. Nah, para malaikat hanya tahu yang di situ. Makanya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW pernah disebutkan juga, barang siapa yang bersilaturahim ya kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umurnya. Nah, Hmm. ini apakah bertentangan dengan takdir? Tentu tidak. Dan ini apa namanya, berada di Lauh Mahfuz ya. Apakah dia nanti benar apa silaturahim atau tidak, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan juga kan Mm-mm. begitu. Mhm. Jadi tidak ada yang bertentangan. Jadi makanya kita yang sudah tahu bahwasanya segala amal kita, segala perbuatan kita itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berjalan saja karena Allah berikan kepada kita masyiah, kehendak kan begitu. Mhm. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus berada di jalan yang benar ya. Banyak minta kepada Allah agar Allah berikan kita hidayah ya. Jangan bersandar kepada takdir ya. Rasulullah Iya. juga pernah memerintahkan para sahabatnya jangan bersandar kepada takdir takdir. ya. Beramal saja ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima Ya, kasih banyak Masya Pak Allah. Ustadz. Pertanyaan Wah, selanjutnya. masih ada lagi Pak Budi? Iya. Lanjutlah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz, mengapa uban tidak boleh dicabut? Ya, Nah, yang nanti pertama gua ya, tanya. dalam hadis Rasulullah disebutkan Uban semua. bahwasanya uban itu syaibul nurul mukmin. Iya. Namanya syaib nur gitu kan. Mm-mm. Nurul mukminu. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa uban itu adalah cahaya bagi seorang mukmin ya. Mm-mm. Akan disebutkan dalam hadis ya, setiap satu uban itu ada satu kebaikan ya. Mhm. Oleh karena itu ya, para ulama juga berkesimpulan ya, dalam hadis juga disebutkan larangan mencabut uban ya. Setidaknya jatuh kepada hukumnya makruh untuk mencabut uban. Maka adalah sunnah yang lain ya, ketika para sahabat ya ingin mengubah atau mewarnai rambutnya, maka Rasulullah SAW perintahkan, warnai rambutmu dan hindari untuk mewarnainya dengan warna yang hitam kan begitu. Ini bagi yang beruban ya, ada sunnahnya untuk menyemir atau mewarnai rambutnya ya, agar apa namanya bisa lebih indah ya. Mhm. Tapi hindarilah menyemir dengan warna hitam. Iya. Wallahu a'lam Masya bishawab. Allah. Oh, ini kok Apalagi- nenek-nenek Om Biring uban melulu rambutnya dicabutin, botak dong. Nah, Iya. Itu kan bahaya kan bahaya gitu kan. cabut. Ya. Heeh. Tapi kadang gatel katanya Ustaz ya.
Ya, Katanya. tapi kalau udah merata enggak lagi. Enggak lagi. Karena bapak di rumah udah enggak ngerasa gatel lagi. Iya, udah rata sih. Nah, Baik. pertanyaan selanjutnya Ustadz. Pertanyaan cukup bagus nih dari salah Aha. satu Iya. sahabat kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, amalan apa yang harus kita lakukan agar mudah menghadapi sakaratul maut? Hmm. Ya. Dan ini memang perlu satu tema khusus sebenarnya bisa dijelaskan selama 1 jam ya Waduh, kan bahwa singkat aja. amalan-amalan yang membuat kita bisa mudah sakaratul maut. Ya secara singkat tentu ya tadi sebagaimana sabda Rasulullah ya man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa hidup di atas sesuatu maka matinya juga seperti itu. Bagi kita yang ingin mudah sakaratul maut ya tentu semasih kita hidup di dunia ini maka perbanyaklah amal soleh ya. Kemudian ya, perbaiki hubungan sesama manusia Iya, kan betul. begitu. Di antara amal-amal soleh yang perlu sering kita jaga adalah tentu sholat 5 waktunya ya. Kemudian kalau sudah dapat waktu untuk berpuasa, puasa wajib, puasa Ramadan maka laksanakan puasanya. Kemudian sholat malam, kemudian sholat sunnahnya ya. Kemudian lisan ya senantiasa berzikir atau lisan senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu semua akan memudahkan kita dalam menghadapi sakaratul maut. Dan ini semua ya amal-amal soleh yang kita lakukan ini kita bisa terus banyak mengamalkannya tentu dengan menuntut ilmu syar'i ya. Terus pelajari ilmu syar'i insyaallah kita akan banyak menemukan sunnah-sunnah yang belum kita lakukan atau sunnah-sunnah yang masih jarang dilakukan oleh umat manusia ya. Wallahu Masya a'lam Allah, terima bishawab. kasih banyak Pak Ustadz. Nah, luar biasa sekali pembahasan kita di pagi hari ini ya. Masya Allah. Sebenarnya ada hal-hal yang harus motivasi kita. Aha. Bahwa dengan pembahasan kita di pagi hari ini, Mhm. insya Allah. Ya, karena ini sebetulnya kan amalan untuk mereka yang berusia senja. Iya, tapi Tetapi- tentunya persiapan juga bagi kita-kita Iya. nih yang usianya masih di subuh. Biasanya kan kalau udah orang tua nih baru semangat ibadah. Iya. Kan begitu kan, baru ada kesempatan ibadah. Mhm. Nah, jadi kita juga harus merasa tua. Oh, bentar lagi mau mati nih. Kan begitu Iya. kan. Selama ini saya merasa bahwasannya antum udah tua, Om. Oh iya. Ya. Dan juga Ya. untuk Anda para orang tua kami di rumah ya, Betul. yang sakit, maka jangan bersedih, berbahagialah. Ya. Semoga sakit yang Anda derita itu bagian dari penggugur dosa. Ya, amin. Dan Ya. juga supaya fokus ibadah. Mhm. Soalnya kalau sehat nanti masih tetap pencicilan. Nggak ingat kalau lagi tua gitu. Ya, ibadah dan Iya. terkhusus buat yang jomblo kayak Nasri ya supaya bisa ibadahnya ditingkatkan. Iya betul. Agamanya cepat disempurnakan lah. Iya. Ya, jangan Nah, separuh-separuh. Ustadz, Iya. pekan depan request. Iya, Requestnya itu temanya, tema Oh. requestnya misalnya ini berbakti kepada mereka yang berusia senja. Oh, Iya. Ini kalau request agak mahal tarifnya nggak saja? Udah lah Bang Iring. Iya, Oke, iya. kita closing dulu. Bagus. Terima kasih banyak Ustadz Masya Ilham Allah. Abu Fawas. Terima kasih. Iya. Semoga apa yang antum sampaikan di pagi hari ini menjadi amal jariah bagi antum Amin. dan Ya, juga para amin. orang tua. Amin. Terima kasih. Selamat. Ya, terima kasih sudah dampingi saya di sini. Terima kasih sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat Darussalah yang telah berpartisipasi dan juga menyaksikan kami. Iya. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Mhm. Dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma Subhanakallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.